Halo teman-teman semua, selamat datang kembali. Sebelum kita mulai, ada disclaimer penting nih. Video ini dibuat menggunakan teknologi AI, dan semua visual yang berkaitan dengan Yesus adalah ilustrasi artistik, bukan gambaran fisik yang sebenarnya. Tujuan kami adalah untuk membantu menyampaikan pesan rohani di tengah dunia yang serba cepat dan penuh ketidakpastian ini. Pernahkah kalian merasa seperti tersesat? Informasi datang dari segala arah, tren silih berganti, dan kadang kita bingung, mana sih jalan yang benar? Kita butuh pegangan, sebuah kompas yang bisa menuntun kita. Nah, hari ini kita akan membahas kompas rohani yang sudah teruji oleh waktu, Alkitab. Mungkin ada yang bertanya, apa sih Alkitab itu sebenarnya? Dari mana asalnya? Rasul Paulus dalam suratnya kepada Timotius mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Kata diilhamkan ini dalam bahasa aslinya adalah theopneustos, yang secara harfiah berarti dinafaskan Allah. Bayangkan, setiap kata di dalam Alkitab adalah hembusan napas dari Sang Pencipta sendiri. Ini bukan sekadar buku karangan manusia biasa. Rasul Petrus memberikan analogi yang indah. Ia berkata bahwa para nabi berbicara oleh dorongan Roh Kudus. Coba bayangkan sebuah perahu layar di tengah lautan. Perahu itu punya nahkoda, yaitu para penulis Alkitab, seperti Musa, Daud, atau Paulus. Mereka punya gaya penulisan, latar belakang, dan kepribadian yang unik. Tapi, yang membuat perahu itu bergerak menuju tujuannya bukanlah kekuatan si nahkoda, melainkan angin yang meniup layarnya. Angin itulah Roh Kudus. Jadi, meskipun ditulis oleh tangan manusia, Alkitab digerakkan oleh kuasa ilahi menuju satu tujuan yang sama. Luar biasa kan? Lalu, untuk apa Alkitab diberikan kepada kita? Apa gunanya di zaman sekarang? Yesus sendiri memberikan jawaban yang sangat mendasar. Dia berkata kepada orang-orang Farisi, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Intinya, seluruh isi Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, menunjuk kepada satu pribadi sentral, Yesus Kristus. Alkitab adalah peta harta karun yang menuntun kita pada harta terbesar, yaitu pengenalan akan Yesus. Selain itu, Alkitab memberikan kita hikmat yang menuntun kepada keselamatan. Paulus mengingatkan Timotius bahwa sejak kecil ia sudah mengenal kitab suci yang dapat memberinya hikmat dan menuntunnya kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Di dunia yang penuh dengan filosofi dan ajaran yang membingungkan, Alkitab memberikan jalan yang jelas menuju keselamatan kekal. Alkitab juga adalah makanan rohani kita. Sama seperti tubuh kita butuh makanan setiap hari, jiwa kita juga butuh nutrisi. Petrus menganalogikan firman Tuhan seperti air susu yang murni, yang membuat kita bertumbuh. Yesus sendiri, saat dicobai di padang gurun, berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ketika kita merasa lemah, cemas, atau putus asa, membuka Alkitab dan memakan firman-Nya akan memberikan kita kekuatan dan pengharapan yang baru. Dan yang tak kalah penting, Alkitab berfungsi untuk menyempurnakan hidup kita. Ayat di 2 Timotius 3 tadi berlanjut, bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan kata lain, Alkitab itu seperti cermin yang menunjukkan kekurangan kita. Sekaligus seperti toolkit yang lengkap untuk memperbaiki diri. Tujuannya, dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Tuhan mau kita menjadi versi terbaik dari diri kita, dan Alkitab adalah panduannya. Sekarang, mari kita lihat sejarahnya yang menakjubkan. Alkitab tidak jatuh begitu saja dari langit. Kitab ini ditulis oleh lebih dari 40 penulis yang berbeda, dari berbagai latar belakang. Ada raja, nelayan, nabi, dokter, pemungut cukai. Mereka menulis dalam rentang waktu sekitar 1600 tahun, di 3 benua yang berbeda, dan dalam 3 bahasa yang berbeda pula. Logikanya, buku yang ditulis dengan kondisi seperti ini, pasti isinya akan kacau balau dan saling bertentangan. Tapi keajaibannya, Alkitab memiliki satu benang merah, yang harmonis dari awal sampai akhir. Tema utamanya konsisten, rencana penebusan Allah bagi umat manusia melalui Yesus Kristus. Ini adalah bukti kuat bahwa ada satu sutradara agung di balik semua penulis ini.
Proses pengumpulan tulisan-tulisan ini menjadi satu buku yang kita kenal sekarang disebut kanonisasi untuk Perjanjian Lama. Prosesnya sudah berlangsung jauh sebelum zaman Yesus. Para ahli Taurat dan pemimpin Yahudi dengan sangat teliti mengenali tulisan-tulisan mana yang diilhamkan oleh Allah. Yesus dan para rasul pun sering mengutip dari kitab-kitab Perjanjian Lama ini yang menegaskan otoritasnya untuk Perjanjian Baru. Jemaat mula-mula menggunakan beberapa kriteria untuk menentukan kitab mana yang masuk kanon. Pertama, apakah kitab itu ditulis oleh seorang rasul atau orang yang dekat dengan para rasul? Kedua, apakah isinya sesuai dengan ajaran yang sudah diterima secara umum di gereja-gereja? Ketiga, apakah kitab itu memberikan bukti adanya kuasa Allah yang mengubah hidup? Melalui tuntunan Roh Kudus, gereja mengenali 27 kitab yang sekarang kita miliki sebagai Perjanjian Baru. Jadi, Alkitab yang kita pegang hari ini bukanlah hasil keputusan sewenang-wenang, melainkan hasil dari proses sejarah yang panjang di bawah pengawasan Ilahi. Sebagai penutup, bayangkan hidup kita ini seperti sebuah kereta api. Kita semua ingin kereta ini berjalan lancar menuju tujuan yang indah. Namun, tanpa rel, kereta sebagus apapun akan keluar jalur, terperosok, dan hancur. Alkitab adalah rel bagi kereta kehidupan kita. Ia memberikan arah yang jelas, fondasi yang kokoh, dan batasan yang aman, agar kita tidak tersesat. Di tengah guncangan dunia, mari kita pastikan kereta hidup kita tetap berjalan di atas rel firman Tuhan. Mulai hari ini, jangan hanya menjadikan Alkitab sebagai pajangan di rak buku, bukalah setiap hari, bacalah, renungkanlah, jadikan ia sebagai kompas, sebagai makanan, dan sebagai rel dalam perjalanan hidupmu, maka kamu akan menemukan hikmat, kekuatan, dan pengharapan yang sejati. Terima kasih sudah menyimak. Jika video ini memberkati kalian, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati.